Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas PT Kalsel Kebun Sawit telah mengundang kami. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana dari Masa Siau Kalsel. Izin saya berdiri Pak ya. Judulnya untuk hari ini Snack Awareness kepada pekerja di area kebun sawit PT Kalsel. Awareness ini kayak pengetahuan untuk pekerja di area kebun atau area kerja Bapak. Kita lanjut Pak ya. Sekilas Yayasan Siok. Yayasan Siok berdiri sejak 23 November di DKI Jakarta dan bergerak di bidang edukasi luar dan penyelamatan. Ketua umumnya Mas Haji almarhum, sekarang diganti sama Mas Muhammad Ihya Ulum. Kita lanjut, ada Instagramnya. Nah ini kami disebut Masal Siok bukan pawang ya Bapak Ibu. Kalau pawang itu biasanya dukun-dukun yang di kampung-kampung. Masal Siok tidak kebal terhadap gigitan ular, tidak kebal racun. Jadi Masal Siok itu manusia biasa Pak. Cuma mereka terlatih dalam tata cara penangkapannya. Siok berbagai macam karakter karena tahu dengan karakter ular tersebut biasanya. Jadi kami disebutnya snake handler. Lanjut, ular ada beberapa jenis habitatnya. Ular ada 5 habitat. Ada habitat di pepohonan, di daratan, di air, darat dan air, dan padang pasir. Nah, ini contoh-contoh gambarnya Pak. Di kebun sawit biasanya apa Pak? Ular piton Pak ya? Ya, ular piton. Mitos-mitos ular. Mitos-mitos ular yang sering dijumpai di warga kita Pak, di umum lah biasanya takut dengan garam. Nah itu mitos Pak, karena garam tidak bisa melukai tubuh ular, karena tubuh ular dilapisi dengan sisik yang tebal dan kuat. Dan ular bukan hewan sosial yang memiliki kecerdasan seperti kayak ular tidak menunggu anaknya kayak seperti ayam sama anak ayam gitu Pak. Jadi ular hidupnya tidak sosial. Ular masuk rumah bukanlah pertanda sesuatu yang buruk, dan biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang buruk Pak. Ular itu masuk rumah kayak dikirim orang. Nah itu kadang ular masuk rumah ya karena ada makanannya Pak di rumah itu. Sama habitatnya kayak di kebun-kebun sawit yang Bapak Ibu bekerja. Kenapa ada ular di situ? Karena ada makanannya Pak di situ. Karena ada tikus, ada makanannya lah di situ. Ular tidak mengejar manusia, karena ular mungkin kiranya Bapak tadi mangsanya gitu loh, karena penglihatannya agak tidak baik seperti manusia Pak. Mitos yang lagi, darah atau berular tidak bisa mengobati penyakit. Efek yang dirasakan hanya sugesti. Nah jadi tidak ada uji klinis yang darah ampun itu dimakan, tidak ada Pak. Itu cuma sugesti atau masyarakat yang biasa memang mengkonsumsinya. Nah ada lagi ular yang bersuara seperti bunyi burung Pak. Biasanya yang di dalam YouTube itu King Cobra bersuara seperti ayam berkokok Pak. Nah kalau King Cobra itu tidak ada pita suaranya Pak. Itu hanya editan biasanya. Biasanya itu hanya editan karena memang ingin menakut-nakuti warga yang awam tentang jenis-jenis ular itu Pak. Jadi King Cobra itu
suaranya cuma hissing Pak, kayak mendesis seperti ayam yang mengerami telur itu Pak. Itu sih mitos-mitos ular Pak. Kita lanjut. Nah ini mitos ular pembawa santet dan unsur negatif. Nah tadi Pak, termasuk ular yang masuk rumah tadi kan dikaitkan dengan santet, dikaitkan oleh guna-guna, oleh dukun atau musuh-musuh. Itu mitos Pak. Kadang kan memang dia ular masuk ke rumah itu karena memang ada makanan, memang berkeliaran di sekitar rumah. Ular-ular itu masuklah ke area rumah. Itu Pak, faktanya tidak benar. Ular ada di rumah karena ada makanan di rumah. Ini benar ya faktanya tadi Pak, maksudnya. Fakta ular tadi ada di rumah karena memang ada makanannya. Lanjut. Nah ini jumlah spesies ular. Ular yang tidak berbahaya hampir 78% dan yang berbisa tinggi hanya 13% Pak. Ini data yang dikumpulkan SIOP. Fakta ular lagi. Ular tidak suka bau yang menyengat. Ular itu memang tidak suka bau yang menyengat karena mereka mempunyai yang indera penciuman di area hidung. Biasanya ada memang di ular piton Pak, karena di area hidung itu ada sensor apa namanya, sensor Jacobson. Nah di situ mereka menghirup ada bau-bauan Pak. Begitu juga sebenarnya ular suka di sudut-sudut lubang karena dia lembab, karena dia lembab, dingin, jarang dibersihkan rumah. Nah mereka datang untuk bersembunyi Pak, bersembunyi sementara sambil menunggu mangsanya datang. Fakta ular lagi, tidak perlu panik melihat ular di kebun. Nah ini sering Pak kita melihat di kebun atau di halaman pekarangan, karena ular itu memang habitatnya memang di sekitar area perkarangan atau perkebunan kita gitu Pak. Makanya kita tidak usah panik, biarkan saja karena kita sering berdampingan. Asal tidak diganggu aja, dia tidak gigit Pak. Nah ini fakta ular, bersihkan setiap rumah gitu. Ini lanjut ke PPGU, pertolongan pertama pada gigitan ular. Siapa Pak yang pernah digigit Pak? Tidak ada ya? Mudahan jangan Pak ya. Nah bahaya ular, ini ada dua Pak, ada bahaya psikologis, ada bahaya biologis. Bahaya psikologis ini berasal dari diri sendiri, contohnya fobia ular, takut melihat ular dari jarak jauh, takut gitu Pak. Bahaya biologis ini berasal dari ular yang berupa gigitan, jadi trauma, pernah digigit jadi trauma, jadi nggak mau pegang-pegang lagi gitu Pak ularnya. Cuma dua itu bahaya ular. Ini gigitan ular tidak berbisa, berbentuk U biasanya Pak, berbentuk U karena mereka tidak ada taring berbisa. Penanganannya cuci saja air mengalir, boleh diberi obat luka atau merah, dikasih antivirus saja Pak. Nah ini contohnya gigitan ular bajing, karena tidak ada taring bisa, jadi contohnya seperti ini saja Pak. Gigitan ular berbisa menengah. Gigitan ular berbisa menengah bisa berbentuk U juga, sama Pak, robekan kecil di bagian luka tadi, sama penanganannya hampir sama, dibasuh dengan air mengalir, diobati luka. Nah itu lanjut. Gigitan ular berbisa menengah, bersihkan luka, amati perkembangan bengkak merah di area lokal. Ini contohnya Pak, digigit ular mata kucing. Nah, diberi istirahat, hentikan kegiatan, asupan gizi suplemen, tidak perlu dibawa ke RS karena tidak terlalu parah dari gigitannya Pak. Nah ini gigitan ular berbisa tinggi. Gigitan ular berbisa tinggi, bekas luka berupa titik 2. Titik 2 kan karena ada taring bisanya tadi Pak. Disusul pembengkakan besar dan panas. Nah ini penanganannya, tenangkan korban, amankan korban dari lokasi tadi, langsung kita tergigitkan, dimobilisasi, dibidai. Korban ditidurkan posisi pemulihan sebelumnya, segera dimobilisasi, bawa ke rumah sakit. Langsung saja Pak, penanganan langsung dibidai, dibawa ke rumah sakit. Nah ini
Apa itu imobilisasi? Imobilisasi tadi Pak nih, meminimalisir pergerakan anggota tubuh korban tadi. Itu saja Pak. Jangan panik, intinya jangan panik, lakukan imobilisasi cara dibidai. Nah ini contohnya kalau melewati apa? Dibidai melewati tulang, melewati dua sendi. Nah ini di kaki melewati dua tulang. Nah ya. Demikian itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kan bisa stop. Kadang-kadang bisa yang motong kan, kalau dipotong. Oh, sini aja coy.